Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke bulan yang baru, bulan November, bahkan sudah masuk minggu yang kedua. Minggu lalu kita belajar di dalam acara ulang tahun gereja bahwa gereja dan keluarga itu adalah satu. Gereja adalah keluarga, ya. Dan bulan November ini temanya adalah keluarga. Ya, November ini temanya keluarga, dan hari ini temanya pencipta keluarga. Ya, tentunya kita semua sudah tahu jawabannya, ya. Pencipta keluarga siapa? Tuhan. Ya. Pasti yang pernah ikut katekisasi pernikahan tahu hal ini, ya. Apalagi Pak Marno, para majelis yang sering memberikan katekisasi tentunya hafal ini, ya. Nah, tapi kita mau belajar lagi hari ini bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Coba kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 27. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ya, terima kasih untuk Sinta yang sudah membantu, ya. Sinta, betul ya? Oke, ya. Tolong disupport juga ya Riki, ya, supaya semangat, ya. Ya, Kejadian 1 ayat 27 berkata demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 27, dan di ayat 31 saya bacakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Segala di sini termasuk ketika Allah menciptakan manusia, ya. Ketika Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi yang diciptakan Allah sungguh amat baik, termasuk di dalamnya adalah manusia. Tapi di dalam Kejadian 2 pasal 18, Kejadian pasal 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 1 bilang sungguh amat baik, tapi Kejadian 2 bicara tentang tidak baik, gitu ya. Kontras banget. Pasal 1 bilang amat baik, pasal 2 bilang tidak baik. Saya pernah sampaikan hal ini bahwa Kejadian 2 ini adalah penjabaran dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, Allah berfirman menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dijabarkan di dalam Kejadian 2 bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Makanya di Kejadian 2 akan ditemukan bagaimana Adam disuruh bobo siang, gitu. Kemudian tulang rusuknya diambil, ya, dikasih daging, dan kemudian jadilah seorang wanita, ya, atau perempuan. Jadi artinya Kejadian 2 itu penjabaran dari Kejadian 1 ayat 27. Dan kalau kita bicara seperti itu, berarti ketika manusia ini seorang diri saja, hanya ada Adam doang, maka ayat yang ke-18 ini yang pas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dan ketika Tuhan ciptakan perempuan dan Tuhan jadikan sebuah keluarga yang terdiri dari Adam dan Hawa, ya, baru 2 itu doang, ya. Anak-anak belum lahir. Tapi intinya ketika Tuhan jadikan sebuah keluarga laki-laki dan perempuan, baru kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 31, semua amat baik. Ketika Adam sendiri dikatakan tidak baik. Ketika Adam
dan Hawa menjadi sebuah keluarga, Tuhan bilang amat. Apakah Adam tiba-tiba jadi lebih ganteng ketika punya istri? Enggak ya. Banyak diantara kita malah punya istri tambah gendut ya. Ya, yang tadinya badannya kayak Febri ya, wah kekar begitu, ikut Wing Chun ya. Aduh, ketika sudah menikah jadi kayak saya gitu. Ya, semakin di depan katanya Pak Eko ya. Ya, tentu enggak dong ya. Apakah ketika Adam sendirian kemudian dia jadi punya keluarga, apanya yang berubah? Tentu yang membuat yang tadinya tidak baik menjadi amat baik tidak lain adalah keluarga itu sendiri. Jadi artinya Tuhan ciptakan keluarga supaya membawa sebuah kebaikan. Amin. Harusnya begitu. Tapi kalau kita mau bicara jujur, kadang masalah yang timbul paling banyak juga dari keluarga ya. Kalau engkau ada masalah di kerjaan, saya masih ingat Bu Brenda punya problem di kerjaan, paling cuma cerita saja. Waduh, saya ini pagi harus laporan ini, pulang tuh jam 6 sore. Jam 6 sore. Tapi kalau cerita tentang bigil yang lagi sakit, cerita ini hanya begitu aja ya. Hanya begitu aja. Yang biasanya digodain sama Surman ya. Cuma nangis aja gitu ya. Tapi ya inilah yang menjadi realitas bahwa masalah sebetulnya yang paling berat ketika masalah itu datang dari keluarga. Entah itu ketika suami sakit, istri sakit, mungkin anak bikin masalah, betul? Ya, kalau ada masalah di kantor, saya masih bisa hadapi Pak Pendeta. Cuman ini masalah anak saya ini udah susah sekali, betul ya? Jadi rupanya yang tadinya rancangan Allah bahwa yang tadinya tidak baik jadi amat baik, itu kok malah jadi kebalik gitu ya. Tadinya yang sendirian single ya, I'm single but I'm happy, tapi kemudian ketika sudah punya keluarga kayaknya masalah itu datang terus. Rupanya ini semua terjadi karena kita nggak tahu, kita kurang belajar untuk bagaimana hidup dalam sebuah keluarga. Ketika engkau mencintai sesuatu, sangat mencintai sesuatu, tapi engkau nggak tahu how to use, maka ada ujung-ujungnya engkau akan stres. Saya kasih contoh, engkau sangat memimpikan Lamborghini misalnya. Waduh, mobil impian gua tuh Lamborghini Om. Waduh, luar biasa tuh mobil gini. Begitu Tuhan kasih berkat dan engkau punya Lamborghini, problemnya lu gak tahu cara nyetirnya. Stres. Disawang toh, ya kan? Mau dinaikin gimana caranya? Gak tahu. Dan ini yang membuat banyak keluarga frustrasi karena apa? Engkau mencintai betul, saya tahu ada banyak jemaat di tempat ini sebetulnya mengasihi dan mencintai keluarganya. Mereka mengasihi dan mencintai pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya. Cuman problemnya mereka nggak tahu kenapa sih papa gua begini, kenapa sih anak gua begini, gitu kan? Kenapa sih pasangan gua begini? Sebetulnya kasih sayang, cinta ada nggak? Ada. Cuman problemnya mereka nggak tahu. Satu ayat yang menarik buat kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau berkeluarga tentu semua punya keluarga. Gak mungkin Anda muncul di dunia ini mak beduduk, gak mungkin dong. Pasti Anda punya keluarga. Kita buka dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan keempat. Amsal 24 ayat 3 dan keempat, demikian firman Tuhan.
dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ketika saya melihat khotbahnya Mbak Kris, ya, KPK, ya, 2 hari yang lalu, ya, wow, ya, luar biasa. Mbak Kris bilang bahwa frase atau kata di dalam Alkitab belum tentu bermakna harfiah. Ya, beliau jelaskan masalah merpati kalau nggak salah, ya, contohnya, ya, merpati, tapi yang lagi dibahas mata, ya, mata yang lagi dibahas sama Mbak Kris. Tapi intinya beliau sampaikan bahwa kata itu ada makna yang lain, nggak hanya bicara kalau kita bilang merpati, oh berarti mano, nggak selalu gitu, ya. Merpati itu bisa juga betul-betul merpati, tapi bisa juga ada makna lain gitu, ya. Nah, kalau kita baca Amsal 24 dengan hikmat rumah didirikan, kira-kira rumah di sini maksudnya apa? Jujur kalau rumah ini bangunan, tanya Mas Firman, Mas, rumah itu didirikan dengan apa? Pasti jawabannya semen, watu, ya toh, pasir. Ya, nggak ada ceritanya rumah didirikan dengan hikmat, itu rano ceritone, betul, ya? Bagaimana caranya rumah itu berdiri dengan hikmat? Nggak ada. Artinya rumah di sini tidak bicara harfiah. Rumah di sini bicara tentang keluarga. Jadi keluarga ini didirikan dengan kepandaian, pengertian. Ada satu yang hilang di sini. Amsal tidak menulis tentang cinta. Ada, ya, makanya yang masih pacaran, Anda sekarang ini kan modalnya cinta. Tapi firman Tuhan bilang nggak bisa membangun keluarga. Bahkan kalau saya mau bilang secara kasarnya, nggak butuh cinta. Nggak ada tuh, ya. Yang dibutuhkan hikmat, kepandaian, pengertian. Dalam terjemahan lain, pengertian ini disebut dengan pengetahuan. Kalau engkau punya pendidikan yang baik, engkau punya karir yang baik, maka ayat 4 berkata, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Artinya, you punya duit. Ya. Kalau pendidikanmu baik, pekerjaanmu baik, firman Tuhan yang bilang bahwa kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda. Tapi kalau you nggak sekolah, kalau ada pendidikannya kurang, karirnya tidak begitu baik, ya tidak bisa kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda, ya. Tapi kalau kita lihat ayat yang ketiga, yang paling penting, ya, kalau harta benda itu nomor 2. Yang paling penting adalah dengan hikmat dan dengan kepandaian. Jadi rupanya cinta saja nggak cukup, Aldo, ya. Ya. Kalau yang sudah menikah pasti tahu, ya. Sebetulnya saya tuh cinta banget sama dia, Pak Pendeta, tapi tak begini. Ada lagunya, ya. Betul kan? Ada lagunya bahkan, ya. Sebetulnya aku cinta dia, tapi nggak begini, gitu, ya. Ini artinya apa sih? Cinta ada cinta, cuma tidak ada hikmat, tidak ada kepandaian. Dan itu akan membuat keluargamu berantakan. Kalau kau mau keluargamu baik, ingat yang ciptakan keluarga siapa? Tuhan. Kalau kau mau belajar bagaimana caranya mengelola keluarga, ya tidak usah tanya yang lain, tanya penciptanya. Betul nggak? Kalau kau punya iPhone, kau nggak tahu cara operasionalnya, oke lah, bisa tanya Yoni, karena Yoni pakai iPhone. Tapi kalau mau mantep, mantul, tanya siapa?
Ya yang bikin langsung tanya sama Apple-nya, pasti bener karena memang dia yang menciptakan. Keluarga pun Tuhan yang ciptakan. Karena itu Tuhan bilang yang penting supaya rumah didirikan dengan kokoh, hikmat dan kepandaian. Dan itu yang kita nggak punya. Sehingga keluarga kita modalnya hanya cinta. Loh, Pak Pendeta, aku tuh kurang opo. Aku tuh sayang banget sama anak. Iya. Tapi kok dadine koyo ngene ya? Karena kurang hikmat dan kepandaian. Karena itu pagi hari ini sebetulnya ada banyak tentang keluarga itu nggak habis dibahas 1 tahun sekalipun, ya. Dan selalu berkembang, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar 3 aja, nggak usah banyak-banyak, 3 aja tentang apa sih dasar-dasar yang perlu kita terapkan di dalam sebuah keluarga. Yang pertama bicara tentang disiplin. Banyak orang tua karena begitu cinta, tadi sekalian bisa bilang ya, kalau cinta sih lebih-lebih di dalam keluarga. Cuman karena begitu cinta dan sangat cinta, sehingga mereka lupa yang namanya disiplin. Disiplin itu lupa. Sehingga anaknya dimanja, anaknya disayang. Biasanya ini fenomena anak tunggal, apalagi anak tunggal yang ditunggu bertahun-tahun karena nongol. Begitu nongol sekali, kudu minta apa aja jadi. Kun fayakun. Ya, jadi anak ini jadi bos gitu ya. Anak ini jadi bos, anaknya yang nyuruh bapaknya ambil air, ya, nyuruh ibunya ambil makan, gitu ya. Bahkan sampai usia 25 tahun masih seperti itu. Kenapa? Apakah kekurangan cinta? No. Cinta banyak. Cuman mereka lupa hikmat dan pengertian. Jadi yang pertama disiplin. Coba buka di Amsal 22 ayat 6. Saya diberkati juga dengan khotbah dari Pak Danto, ya, hari Kamis, ya. Sudah lihat semua? Yang sudah lihat kedipkan mata? Nggak ada yang berkedip, berarti belum lihat semua ya. Astaga ya, Pak Darto menyampaikan khotbah tentang mendidik anak, ya. Dan menarik karena beliau pakai ayat ini juga, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, kita sudah paham, Pak. Tapi yang saya mau tekankan adalah didiklah orang muda. Berarti kita sebagai orang tua hanya punya waktu sedikit untuk mendidik anak. Setuju nggak? Karena ketika anak itu udah nggak muda, ingat yang dididik siapa? Ketutupan. Didiklah orang muda. Kalau anak kita sudah nggak muda lagi, gimana? Masih bisa mendidik? Sulit. Saya mau bilang sulit, ya. Saya pernah sampaikan bahwa karakter manusia itu dibangun paling mendasar itu usia 0 sampai 5 tahun, ya. Maka biasa disebut dengan bahkan nggak cuma golden, diamond, ya. Jadi berlian, gitu ya. Masa-masa berlian. Anak kecil 0 sampai 5 tahun itu betul-betul mengkopi apa yang dia terima. Ya, makanya kalau umur 0 sampai 5 tahun diasuh sama baby sister atau sama neneknya atau sama auntinya atau siapapun, ya, maka ketika besar ditinggal mama papa nggak masalah, tapi ditinggal pembantu problem. Karena anak lebih dekat sama pembantu, ya. Ketika
neneknya yang mengasuhnya dari umur 0 sampai 5 tahun meninggal, nangisnya luar biasa. Dan begitu bapaknya meninggal biasa aja gitu ya. Tahu ya? Jadi 0 sampai 5 tahun ini masa-masa yang paling berharga. Ya. Kemudian mulai sedikit lebih tua lagi ketika SD itu masa-masa emas. Ya. Kemudian naik lagi remaja itu sudah masuk ke perak katanya begitu. Tapi kalau udah lebih dari 23 tahun, lebih dari 25 tahun, dibilang itu masa batu, zaman batu. Ya. Kenapa disebut zaman batu? Susah bentuknya. Karena sudah jadi batu. Dipukul, ya tetap batu. Ya. Dikasih tahu tentang satu nilai, nggak paham-paham. Kenapa? Karena emang sudah terbentuk. Makanya ada Pak Khotbah bilang, biasanya yang model begini kalau mau berubah, kalau mau tobat, nunggu petir dari surga. Ya, karena batu ini hanya bisa hancur petir dari surga. Apa maksudnya? Oh, udah kecelakaan di ICU, baru tobat. Ya kan? Betul ya? Tapi kalau masih seger-buger umur 40 tahun dikandani uang elebol. Kenapa? Ya udah jadi batu. Maksud saya apa? Firman Tuhan bilang, didiklah orang muda. Jadi hai orang tua, kita hanya punya waktu sedikit untuk bisa tanda kutip nyangoni anak-anak kita tentang kedisiplinan. Ya. Sasa saat ini bersama mamanya, umurnya mungkin di bawah 17 tahun. Nah, ini udah masa apa nih? Masa pacaklik ya? Enggak kayak masa apa ya? Tadi apa sudah lupa. Ya itu ya, eranya udah bukan golden lagi sih ya, tapi masih bisa dibentuk ya. Sasa masih bisa dibentuk, tapi ada waktunya nanti ketika Sasa sudah jadi batu. Ya sudah, sulit, apalagi ketika Sasa sudah keluar dari rumah. Ya nggak bisa. Ya, Bu Sugeng udah nggak bisa lagi mendidik dia. Waktunya sudah lewat. Karena itu manfaatkanlah Anda yang masih punya anak-anak yang berada di sampingmu. Ini waktu yang sangat berharga. Jangan kau sia-siakan waktu ini, berlalu begitu saja. Didiklah anakmu. Jadi yang pertama bicara tentang disiplin. Ketika engkau tidak menghajar anakmu perkara disiplin, maka dunia yang akan menghajarnya suatu hari kelak. Lebih baik anakmu kau hajar di rumah daripada anakmu dihajar di luar sana. Amin. Jangan biarkan anak-anakmu keluar tanpa punya nilai-nilai disiplin yang baik. Banyak orang-orang, saya bisa tarik kesimpulan orang Indonesia, maafkan ya, orang Indonesia itu kurang disiplin. Termasuk saya. Ya, udah tahu satu jalur, orang bokong melipir. Ada yang pernah lakukan itu, apalagi naik motor ya. Udah tahu satu jalur kan daripada muter, sudah lewat ya tepi-tepi dikit lah. Bener kan? Loh, saya mau tanya, itu disiplinnya di mana itu ya? Ya, ada juga yang lampu merah sudah jelas ya. Tapi disiplin yang lain, contohnya misalnya kalau engkau disuruh pakai masker aja. Sampai sekarang juga saya masih dengar orang-orang yang memperdebatkan masalah masker gitu. Ya kan? Lah ruginya apa sih gitu loh maksud saya. Ruginya, saya pun jujur, saya pakai masker juga ya nggak enak. Saya tahu ya, nggak nyaman lah. Bagi ada tahu, saya kalau bersin itu kencang. Bukan masalah kencangnya, ntar itu balik. Nah itu problem buat saya. Astaga, kadang-kadang kalau
kacau ya. Ya balik ya, ya saya tahu nggak enak, ya pakai masker nggak enak, tapi saya bersyukur hari ini saya bisa melihat pada pakai masker ya. Tapi intinya berapa banyak orang Indonesia yang sulit sekali hanya urusan masker gitu ya. Ya sekali lagi nggak enak, dia saya juga tahu. Ini kan saya pergi sama keluarga, ya udahlah, kalau sama keluarga di dalam mobil ya itu lain cerita. Tapi kalau protokol kesehatan suruh kita pakai masker ketika keluar rumah, ya seringnya enggak. Mas Firman pernah ditegur ya, beli material luar, operasi ya macam balik dari masker. Ya itulah kita. Ya. Saya tidak berkata hanya Anda, saya pun masih sama, saya masih susah untuk berdisiplin, ya. Tapi jangan sampai ini kita turunkan ke anak kita, betul nggak? Cukup kita yang begitu, gitu ya. Kalau bisa anak kita jangan, ya. Kalau bisa anak kita harus dididik lagi supaya jadi lebih baik daripada kita, ya. Kedisiplinan itu penting, apalagi bicara tentang sekolah. Hailah, saya dengar satu postingan teman saya gitu ya. Teman saya udah punya anaknya umur 12-13 tahun ya, masih mulai SMP ya. Kemudian anaknya tanya, Mama dulu di sekolah rajin nggak gitu. Nah rupanya mamanya ini jujur gitu ya. Enggak, Mama sering bolos ya, Mama sering bikin PR. Saya jadi berpikir, kenapa hal-hal yang seperti itu malah diceritain gitu kan? Betul gak? Harusnya dia punya komitmen bahwa ya saya dulu bolos, saya dulu nakal, tapi jangan sampai anak saya begitu. Nah, kadang-kadang kita dengan bangga menceritakan yang jelek-jelek dari kita, gitu ya. Wah, bapak yang dia gali dong batu ya, rasa cerita gitu. Kalaupun memang Anda gali dong batu, rasa cerita kalau maksudku itu, ya cerita ke teman-teman oke lah. Tapi kalau cerita ke anak janganlah, ya. Ngapain gitu loh, apalagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka akan merekam. Ya, film apa yang kita setel di rumah setiap hari? Maksudnya anak-anak itu sebagai penonton. Dan mereka menonton orang tuanya, menonton keluarga yang terjadi. Film apa yang di-setel? Film drama, dramanya pun drama komedi, ya? Atau film thriller, bunuh-bunuhan, ya. Ini akan direkam oleh anak, ya. Bapak sama ibu saya pedang-pedangan, ya. Jangan sampai. Oke, makanya saya bilang kepada orang tua atau calon mempelai, biasa saya bilang bahwa kalau mau ribut, marah, bertengkar, boleh. Suami istri semesra apapun pasti pernah bertengkar. Kalau nggak percaya tanya Pak Marno. Ya, Pak Marno kelihatannya mesra terus setiap hari kelihatannya mesra tanya. Tapi aku wanita totoan pasti pernah ribut. Pernah ribut nggak? Pasti pernah. Cuman kalau ribut jangan di depan anak-anaknya. Kenapa? Itu tontonan buat mereka. Ya, mereka akan mengkopi apa yang mereka lihat. Maka dari itu, film apa yang ada setel dalam keluarga setiap hari? Itu akan menjadi media yang mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh tidak lebih baik dari kita. Betul? Ya, kalau Anda merasa hari ini saya baik, maka doamu anak-anakmu harus lebih baik. Betul Pak Tri? Ya. Pak Tri sekarang punya mobil, punya rumah. Saya yakin Pak Tri pengennya anaknya punya mobil 2 ya. Kalau perlu 3, ya dong. Kalau anaknya cuma punya mobil 1 kayak Pak Tri, ngapain gitu kan? Kalau bisa lebih. Kalau Pak Tri punya rumah ukuran 120 meter persegi, Pak Tri pasti pengen anaknya punya lebih. Betul nggak? Itu impian kita semua. Dan itu bisa tercapai kalau kau mendidik. Jangan sampai dunia yang mendisiplinkan anakmu. Yang kedua, saya coba cepat.
Ya. Yang kedua adalah, coba perhatikan Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saya tidak mau masuk ke bagian B, ya, karena itu panjang, ya. Saya mau masuk bagian A saja. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Hendaklah kita menghormati perkawinan. Tapi di lain pihak juga Tuhan bilang di dalam Ulangan, mana kepean saya? Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12, salah satu dari 10 hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi yang kedua bicara tentang hormat. Kalau yang pertama disiplin, yang kedua bicara tentang hormat. Hormat yang pertama, hormat perkawinan tadi, dan menarik dikatakan bahwa jangan salah bahwa Tuhan Allah akan dihakimi, akan menghakimi orang-orang sundal dan pezina. Ya, saya yakin dosa lain pun Tuhan akan hakimi, ya. Tapi yang menarik, kenapa dosa yang ini lebih ditekankan? Karena bicara tentang menghormati. Cara menghormati perkawinan suami istri, caranya menghormati, ya jangan mencemarkan tempat tidur. Caranya begitu. Kalau kau mencemarkan tempat tidur, kau berzina, kau selingkuh, maka engkau tidak menghormati perkawinan. Tahu maksudnya, ya? Dan yang menarik di Keluaran 20, tadi saya kembali ke Keluaran 20, hormati ayahmu dan ibumu, ini juga bicara hormat. Dan yang menarik dari 10 perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, hanya perintah ini yang punya janji. Yaitu apa? Supaya lanjut umurmu. Ini janjinya. Yang lainnya enggak. Jangan membunuh, udah, titik, ya. Jangan berzina, titik, ya. Tapi ayat yang ini menarik karena hormati ayahmu dan ibumu, ada janji di balik itu supaya lanjut umur. Jadi menarik sekali karena hormat ini begitu ditekankan. Entah itu orang tua dengan anak, entah itu suami dengan istri. Dan saya terlalu percaya hormat tidak hanya bicara dari bawah ke atas, tapi hormat juga bicara dari atas ke bawah. Orang tua juga perlu menghormati anak-anak. Ketika kita dihormati, maka the best of us, yang terbaik dari kita akan keluar. Selanjutnya, ketika engkau dihormati, ketika saya dihormati, maka yang terbaik dari saya akan keluar. Ketika saya diminta khotbah di satu tempat, dan ketika saya maju di mimbar, semua orang fokus ke saya. Maka itu bagian dari menghormati. Ya, saya bicara seperti ini, mata Anda semua ke saya, itu bentuk Anda menghormati saya. Coba bayangkan kalau mata Anda ke handphone. Dengerin Pak Pendeta ngomong, oh mikir banter Pak Pendetanya bengak-bengok, masa ora krungu.
memang betul Anda dengar, tapi engkau tidak menghormati saya. It's okay, saya tidak minta dihormati, tapi maksud saya begini, ketika saya ada di satu ibadah begitu dan mereka menghormati saya, maka yang terbaik dari saya akan berikan. Ya. Firman Tuhan yang terbaik yang saya bisa berikan, saya berikan. Makanya jujur, saya ini sulit untuk khotbah di tengah-tengah sekolah minggu. Ya, makanya saya selalu hormat dan sangat menjunjung tinggi guru-guru sekolah minggu. Kenapa? Saya tuh nggak bisa. Ketika saya bicara, anak-anak satu lari sana, satu lari sini, satu ngobrol di belakang, itu nggak menghormati saya. It's okay, tapi saya jadi nggak bisa memberikan yang terbaik, ngerti nggak? Ya, ini berlaku untuk semua. Ketika engkau istri nggak menghormati suamimu, jangan harap suamimu bisa memberikan yang terbaik dari dia. Bukan masalah, ya kan suruh Tuhan harus mengasihi istri tanpa syarat. Ya ora masalah ora dihormati, ya kudune dene tetep ngasih aku dong. Nggak bisa. Ya, nggak percaya, lu berdiri di sini deh, terus kita semua ngadep belakang. Tidak rasanya. Ya, coba saya berdiri di sini, ada semua lihat langit-langit. Ya, gimana gitu ya? Nggak ada respect dari Anda, nggak ada penghormatan dari Anda. Saya nggak bisa berikan yang terbaik. Ya, ketika istri tidak dihormati oleh suami, jangan harap yang terbaik dari istri bisa keluar. Tapi begitu juga dengan anak-anak. Kalau engkau tidak menghormati anak-anak, jangan harap yang terbaik dari anak-anak bisa keluar. Apa sih bentuk menghormati anak-anak? Simpel kayak tadi saya bilang. Ketika engkau bicara dengan anak-anak, tatap matanya. Ada banyak orang tua ngambil mainan HP, ngambil WA, Bu RT, anaknya cerita, mama, tadi tuh aku ketemu temenku. Ya, kerumunan, tapi engkau tidak menghormati anak. Dan anak-anak yang tidak dihormati, dia nggak bisa keluar semua potensinya. Ya, hormati. Taruh dulu gadgetmu, pandang anakmu gimana nak, cerita panjang lebar. Kalau sudah, ambil lagi. Terutama sekali lagi, terutama ketika masa mudanya, ketika anakmu masih kecil-kecil, ya. Sekali lagi, ini yang membentuk dia, ya. Dan ketika anak-anakmu merasa dihormati, maka dia bisa belajar menghormati. Ya. Jangan heran anak-anakmu kurang ajar ketika memang kau tidak pernah menghormati dia. Ya. Saya bersyukur sekali lagi ada di tengah-tengah jemaat Dia Condrokusumo, ya, di mana masalah-masalah itu tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, ya. Tapi kalau bisa nggak ada, betul ya? Kalau bisa nggak ada anak-anak yang kurang ajar sama bapaknya, ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah ditelusuri lebih dalam, ya karena bapak ibunya nggak pernah menghormati dia sebagai anak. Apalagi hormat, menghormati bicara tepat waktu, simpel. Tepat waktu itu bicara tentang menghormati. Di gereja ini kita sepakat 6:30 kita mulai doa. 6:30 pas. Jam 7:29 saya sudah maju ke depan, prepare lagu sama Pak Eko. Jam 6, jam 7 ya. Jam 6:30 kita doa. Saya nggak peduli ketika saya foto yang datang cuma 3 orang, 4 orang, saya nggak peduli. Karena saya mau menghormati Anda yang sudah datang daripada saya menghormati yang belum tentu datang. Betul? Saya memilih saya menghormati Anda yang sudah datang daripada Anda yang belum tentu datang. Ya biarin mau 2 orang, mau 3 orang, ibadah mulai.
Masih penting sekarang karena pandemi ibadah sore itu agak banyak ya. Kalau Anda tahu ibadah sore sebelum pandemi itu kadang yang datang 1 orang. Yang datang 2 orang ya. Ya udah, ngapain kita nunggu yang lain yang belum tentu datang? Ya udah, yang ada berapa kita mulai. Jadi ketika engkau mau komitmen dengan tidak terlambat, itu hal kecil ya. Tapi itu bentuk engkau menghormati. Ya. Dan itu bisa engkau terapkan kepada anak-anak. Contoh, engkau bilang sama anak-anak, nah besok sore deh bapak ajak jalan-jalan jam 4 sore. Kalau memang engkau nggak bisa kejar jam 4 sore, kasih info ke anak. Maaf, bapak terlambat, mungkin 4:30 baru datang. Tapi jangan kita lakukan hal itu. Kita berpikir bahwa anak-anak kan di rumah, telat 1/2 jam nggak masalah juga. Oh, ini bapak kerja, nggak main-main. Ini bapak kerja, bapak kerja. Tapi bentuk yang sederhana dari menghormati ini akan terekam betul oleh anak-anak. Walaupun hal-hal yang sederhana, bicara sambil menatap matanya, tepat waktu, bicara yang halus. Ya. Ada satu ibu yang suka bicara menjelek-jelekkan anaknya di muka umum, itu menyebabkan anaknya jadi kehilangan percaya diri. Wah, kasihan sekali. Kenapa? Karena masa depannya dia itu akan rusak bukan karena anak itu, tapi karena ibunya. Ya. Ibunya bilang, ya gimana, anak gua goblok, anak gua on. Loh, saya kasih satu ayat ya. Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan, bantuan yang bilang ya, kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi kalau anak-anakmu masih, maaf ya, saya pakai bahasa Alkitab, masih bodoh, ya wajar lah. Makanya tugasmu untuk mendidik, betul ya, bukan terus bodoh-bodohin, ya kan? Ketika anakmu masak kotor semua, lu marahin tuh. Yang namanya anak muda kok, mau gimana lagi? Ya. Ketika anakmu mau ngecat pelek, yang dicat sak ban-bannya, sampai bannya warnanya aneh-aneh. Padahal niatnya mau ngecat pelek, tapi bannya itu nggak dilepas gitu ya. Jadi dicat semua. Gitu. Saya mau bilang, wajar nggak? Ya masih muda. Ya kan? Jangan bilang nggak wajar ya. Masih muda gitu loh. Ya kan? Loh, wajar lah ya. Dan tugas kita untuk mendidik. Ketika kita cuma bisa nih, dan ini bisa diterapkan di dalam gereja gitu loh. Loh, gereja ini kan keluarga, amin. Ya. Jangan hanya bilang, wah, Febri itu main gitarnya salah. Hanya bisa ngeritik doang. Jangan dong, harus bisa ngajar. Ya. Ketika saya main bass, Febri di bawah dengerin bassnya Om Yoyo salah. Bassnya Om Yoyo, salah gitu. Jangan begitu, Pak. Saya tolong diajarin juga ya. Ya, enak loh. Ini memang Tuhan bilang kebodohan melekat. Ya. Jadi kalau anak kita, saya jadi contoh lagi ya. Ya, si Bigel itu kalau udah enakan dikit, kata Bu Brenda ya. Kalau udah enakan dikit, kali dia lagi cedera tulang belakangnya. Lagi enakan dikit itu udah gerak kemana-mana gitu. Lah kalau udah gerak kemana-mana nanti malamnya kesakitan, gitu. Nangis. Bu Brenda ikut nangis. Dikasih tahu besoknya gitu lagi. Kalau udah enak, mesti bawaannya mau main ke sini, lari ke sana, jalan ke sini, ngangkat ini. Gitu. Akhirnya sakit lagi ya. Saya bilang, ya gimana ya? Ya namanya masih muda ya. Saya pun paham ketika
harus bed rest, aduh pasti boring banget ya. Jadi kalau badannya udah enak dikit tuh pengennya ke depan lah, cari udara seger, ke belakang ya, nonton TV, duduk ya, pasti pengen begitu ya. Tapi sekali lagi perlu dididik. Dan itu tugas kita. Jadi kalau ada anak yang mohon maaf bodoh, salahnya siapa? Orang tuanya nggak mau ngajarin, betul nggak? Lu kalau kebodohan tuh memang melekat pada hati orang muda. Memang kita itu lahir bodoh. Masa anak lahir udah bisa hitung-hitungan matematika? Gak bisa, ya kan? Masa lahir langsung hafal Pancasila? Gak bisa. Sampai dimarahin sama maknya, Pancasila. Yang lagi viral itu ya. Ya, sampai emaknya yang beruap aja ngurusin Pancasila. Tapi ya saya bilang ya itulah anak-anak. Ya, karena itu sekali lagi jangan kita tidak menghormati anak-anak kita. Ya, kalaupun dia salah, kita tegur, ya harus dengan hikmat. Ya jangan tegur di muka umum, anakmu malu. Ya, jangan marahin dia sampai nggak karu-karuan di depan teman-temannya. Anakmu malu. Ya, bijaksanalah, berhikmatlah. Yang ketiga, yang pertama disiplin, yang kedua hormat, supaya anakmu, pasanganmu, orang tuamu bisa memberikan yang terbaik. Ya, jangan-jangan di sini di antara kita juga ada yang ribut melulu sama orang tuanya gara-gara kita tidak menghormati ya. Babe kok pelit banget. Sebentar, jangan-jangan pelitnya gara-gara kita tidak menghormati. Bisa jadi kan? Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir bicara tentang pujian. Ya. Manusia ini senang dipuji. Senang dipuji kita ya. Saya bertanya-tanya kenapa ya kita senang dipuji. Rupanya karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bukankah Allah juga senang dipuji? Bahkan Allah bertahta di atas puji-pujian ya. Jadi kita ini makhluk yang senang dipuji. Kita ini makhluk yang senang dipuji. Dan kalau kita tidak mendapatkan pujian itu dari keluarga, dari rumah, maka kita akan mencari pujian itu dari luar. Makanya nggak heran anak-anak tanggung SMP naik motor bawa golok nyelurit orang jalan. Supaya apa sih? Dipuji temennya. Sangat. Begitu kan? Kan itu aja yang dicari, betul kan? Ya, yang geng-geng motor anak-anak tanggung gitu. Ketika diajak tawuran, bawa gear sepeda motor, kasih rantai. Supaya apa sih? Supaya temennya bilang jagoan. Kan cuma gitu doang. Itu doang yang dicari. Ya. Badan hancur lebur. Tapi itu doang yang dicari. Yang dicari apa? Pujian. Karena di rumah tidak pernah ada pujian untuk dia. Dia haus akan pujian. Ya. Sekali lagi ini kita bicara anak-anak, tapi juga bicara tentang orang tua. Ya. Orang tua pun juga manusia kan? Tentu mau dipuji. Ya, ketika anak-anak, saya pernah lihat satu video seorang anak menulis selamat ulang tahun buat ayahnya. Ya. Masih kecil ya, tapi tulisannya pating meletot, tapi intinya dia bersyukur punya ayah seperti ayah dia. Dan ayahnya yang lihat itu nangis. Ya. Nangis bukan nangis sedih ya, nangis terharu. Ya. Bagaimana sebuah pujian itu bisa mendekatkan secara emosional luar biasa. Ya. Ketika anaknya bilang, "Papa, aku bangga punya papa seperti itu." Coba, ada yang jadi ayah dari mana rasanya? Ini gergel ya Pak. Tidak ternilai harganya satu pujian itu. Kalau yang lain cuma bilang, "Papa aku luar biasa," ya saja. Ya, tapi begitu pujian itu datang dari
anaknya, dari istrinya, tentu ini nilainya berbeda. Apalagi anak-anak zaman sekarang, mereka nggak hanya mencari pujian dari luar, tapi mereka mencari pujian dari gadget. Ketika foto cepet diposting di Instagram, Om Yoyo kok nggak pernah nge-like sih? Ya tahu ya, dari Instagram itu ya fotonya bisa di-like gitu ya. Om Yoyo nggak pernah nge-like sih, gitu ya foto-fotonya saya. Kalau saya posting kan Om Yoyo follow Instagram saya. Wih, rupanya dia rindu untuk dipuji, betul nggak? Ketika dia foto di DP Mall sama bini, cepret, posting gitu ya. Maaf ini saya tidak menyinggung salah satu peserta ya. Ya, it's okay. Saya nggak bilang itu salah, ya. Bagus lah bisa share sama kita. Tapi ini yang terlebih untuk anak-anak Allah ya, saya anak-anak usia SMP gitu ya. Kalau udah usia 30 mah nggak usah dipikirin ya. Ya anak-anak yang masih kecil ini mereka ketika di like itu senangnya minta ampun. Di like dengan orang yang lu nggak kenal gitu. Tapi mereka seneng banget gitu. Wah, yang like foto saya 20k. Ya, ya, itu bentuk bagaimana kita ini makhluk yang perlu dipuji. Dan kalau kita nggak dapat itu dari rumah, dia akan cari di luar. Karena itu, pujilah anak-anakmu, pujilah orang tuamu, pujilah pasanganmu. Ya, jangan hanya bisa kritik aja. Lu tuh udah gendut, bau, hidup lagi, ya kan? Coba bayangin ya, itu suami dibilang begitu bisa main ayunan pakai leher, ya kan? Tapi begitu dipuji, tadi yang saya bilang ada anak kecil kasih pujian kepada ayahnya, wah ayahnya betul-betul nangis. Ya, bagaimana pujian itu bisa membuat sebuah perbedaan yang besar. Dalam firman Tuhan juga ada Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Wahyu 2 ini menarik. Yohanes menulis surat kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini kata-kata pujian yang disampaikan kepada jemaat. Ya. Ada juga kata-kata pujian lain ketika Petrus ditanya Tuhan, siapakah aku ini menurut engkau? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Tuhan memuji Petrus. Benar, ini semua keluar bukan dari engkau, tapi dari Allah Bapa. Maksudnya ini kata-kata pujian Tuhan Yesus kepada Petrus. Ketika Maria dan Marta, Allah cerita itu. Marta ribut nyiapin segala sesuatu, Maria duduk di sebelah Yesus, di kaki Yesus. Kemudian Marta protes, Tuhan bilang apa? Marta sudah memilih bagian yang terbaik. Dipuji, nggak pelit untuk memberikan pujian. Maka dari itu saya harap kita bisa saling memuji, terutama dalam keluarga, ya, pujilah ayahmu. Memang ayahmu gak sempurna, ya. Pujilah istrimu. Memang istrimu gak sempurna. Pujilah anakmu. Memang anakmu gak sempurna, tapi mereka perlu untuk dipuji. Dan dari kesemuanya itu, satu kesimpulan yang bisa saya terima adalah bagaimana
cara kita membuat keluarga kita menjadi keluarga yang bisa kita banggakan. Saya kenal banyak orang yang bangga dengan karirnya. Saya kenal banyak orang yang bangga dengan kekayaannya. Ada banyak orang yang juga bangga dengan apa yang dimiliki, bahkan bangga dengan pelayanannya. Itu nggak salah, tetapi jarang. Saya bilang jarang, bukan berarti nggak ada, tapi jarang saya menjumpai orang yang bangga dengan keluarga. Jarang ada orang yang bangga dengan keluarga. Dan saya bertanya, kenapa bisa begitu? Harusnya keluarga itu yang paling kau banggakan. Ngapain kau banggakan pekerjaanmu yang di akhir nanti akan berhenti? Dan ketika semuanya berhenti, kemana kau akan menuju? Keluarga. Maka dari itu 3 hal tadi mari kita praktekkan dalam keluarga. Begitu juga di dalam gereja. Mendisiplinkan, saling memberikan pujian dan menghormati satu dengan yang lain, supaya kita bisa dengan bangga menunjukkan keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, ada beberapa pengumuman yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yaitu sebagai berikut. Nanti sore di kebaktian kedua, dimulai pada jam 5 sore, pujian diaken PB Kristiana dan Ibu Sri Puryani dan Ibu Joan. LCD Saudari Veronica, firman Tuhan Pendeta Samuel, musik Bapak Eko, Bapak Adrianto dan Saudara Steven. Untuk minggu yang akan datang di kebaktian yang pertama, dimulai pada jam 6.30, user Bapak Ibu Budi, pujian Ibu Novita, Bapak Adrianto dan Saudari Endah. LCD Saudari Veronica, firman Tuhan Pendeta Joko Purnomo, pengumuman dan doa Ibu Paulina, musik Bapak Alfian, Saudara Febri dan Saudara Aldo. Pengumuman untuk warta keuangan minggu pertama kemarin, tanggal 1 November 2020, terkumpul Rp17.501.000. Laporan keuangan hari baru termasih terdapat kekurangan Rp10.406.500. Mari kita berdoa agar kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan segera tertutup oleh tangan kuasa Tuhan. Untuk pengumuman lainnya adalah hari Minggu pada jam 8 pada pukul 9 pagi Joy Kindo diliburkan. Minggu tanggal 8 November jam 7 malam Gensi juga diliburkan. Untuk hari Selasa 10 November jam 18.30 persekutuan doa malam dengan petugas Diaken Suharti. Rabu 11 November jam 5 sore persekutuan wanita Kristen online firman Tuhan Saudara Steven. Kamis tanggal 12 November jam 18.30 persekutuan pria Kristen juga dilakukan online tetapi diliburkan. Jumat jam tanggal 13 November kebaktian KPK online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Untuk hari Sabtu jam 9 pagi persekutuan doa pagi, firman Tuhan akan disampaikan Saudara Steven. Untuk laporan kas pembangunan tahap yang ketiga, saldo per 7 November 2020 sebesar 17.900.000
Rp998.930. Minggu ini merupakan minggu kedua di bulan November. Jemaat masih diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Marilah kita mengembalikan dengan percaya bahwa Allah akan melimpahkan berkat-Nya. Baik, kira-kira itu pengumuman yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Pak Wawan untuk doa dan juga pengumuman. Hari ini ada yang ulang tahun. Saya panggil atau menyerahkan diri nih. Silakan yang berulang tahun yang pertama, setahu saya, Ibu Gunawan Purwoko, Nyonya Gunawan Purwoko, betul nggak? Kita bagi berdiri. Mbak Harkati, ya, Mbak Harkati ulang tahun. Yang kedua itu saya tahu ini anaknya Mbak Tuti, tapi sing ndi maksudnya jenenge padha kabeh. Itu ana Wisnune maksudnya. Betul ya? Raflika itu Mbak Tipu ada datang nggak? Oh sakit ya. Raflika kalau nggak salah itu. Raflika itu yang mana? Oh Tia, si cewek berarti ya. Aduh si Tia ya, saya namanya panjang ya. Raflika Wisnu siapa gitu ya. Ya, berarti Tia ya. Oke, kita akan doakan untuk Tia dan juga Mbak Hartati yang hari ini berulang tahun ke-17 ya Mbak ya. Haleluya ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk dua saudara kita dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat.